tell you, I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita mulai dengan sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu akan mengecek hadiah terlebih dahulu ya. kita Priyana hadir Bu. Oke, ya. Oke, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari mengenai rangka manusia. Nah, di mana rangka manusia ini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, terus juga tempat melengkapnya otot, melindungi organ tubuh yang penting, dan juga tempat pembentukan sel darah. Ya, oke. Nah, setelah minggu lalu kami mempelajari mengenai rangka manusia. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem organ dan sistem pencernaan pada manusia serta penyakit pada sistem pencernaan dan cara memeliharanya. Oke, sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu akan memberikan sebuah game di mana di situ akan menguji konsentrasi anak-anak. Siap semua? Ya Bu. Sebelumnya
dalam tubuh kita dalam proses makanan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan proses terjadinya pencernaan makanan dalam tubuh kita. Nah, proses pencernaan ini terdiri atas pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik. Nah, pencernaan secara mekanik ini terjadi di rongga mulut, yaitu proses menghancurkan makanan yang dilakukan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah. Nah, yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi ini terjadi di dalam rongga mulut, usus, lambung, dan dengan bantuan enzim. Nah, jika di dalam mulut tadi dengan bantuan gigi dan juga lidah, maka pencernaan secara kimiawi ini dibantu oleh enzim. Enzim ini ialah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan makanan. Ada yang tahu nggak apa aja alat-alat pencernaan pada manusia? Ya tahu Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar yang bisa kalian lihat. Nah, di gambar ini terdapat organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu kepada kalian. Oke? Ya, Bu. Lalu untuk sistem pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, proses pencernaan pertama kali ini terjadi di rongga mulut. Di dalam rongga mulut inilah makanan akan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi dengan bantuan lidah. Di dalam rongga mulut ini juga ada enzim yang membantu pencernaan yaitu enzim amilase. Nah, di sini ada gambar dari susunan bagian-bagian gigi. Ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Bisa kalian amati. Oke. Nah, yang pertama yaitu gigi seri. Di mana gigi seri ini berbentuk pahat yang berfungsi untuk mencengkram dan memotong-motong makanan. Yang kedua yaitu gigi taring. Gigi taring ini berbentuk lancip dan runcing. Ini berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Dan yang ketiga yaitu gigi geraham. Gigi geraham ini berbentuk rata bergerigi yang fungsinya untuk mengunyah makanan. Selain daripada gigi tadi, lidah juga membantu pencernaan makanan di dalam mulut. Nah, dengan adanya lidah ini, kita dapat merasakan rasa manis, asam, pahit, asin, dan juga manis. Lidah juga berfungsi dalam membantu proses menelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Ini Ibu mau bertanya nih, pernah nggak pada saat kalian mengunyah nasi itu lama-kelamaan akan timbul rasa manis? Iya pernah Bu. Tahu nggak itu kenapa bisa timbul rasa manis? Nggak tahu. Nah, pada saat kita mengunyah nasi yang lama-kelamaan itu akan timbul rasa manis karena di dalam mulut kita itu terdapat enzim yang membantu pencernaan. Nah, enzim tersebut dihasilkan oleh pundak-pundak. Enzimnya disebut dengan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilu menjadi zat gula. Itulah sebabnya nasi itu menimbulkan rasa manis. Oke, selanjutnya yaitu kerongkongan. Setelah makanan itu dicerna oleh mulut, makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Gerakan otot ini disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan apa, anak-anak? Peristaltik. Iya. Nah, gerakan peristaltik inilah yang menyebabkan makanan itu terdorong hingga masuk ke dalam lambung. Seperti pada video tadi ya. Nah, di pangkal leher kita itu terdapat dua saluran
sedangkan kerongkongan itu saluran pencernaan makanan. Nah, kedua saluran ini dipisahkan oleh sel katup. Pada saat kita mengelola makanan, maka katup itu akan menutup, dan ketika kita bernapas, katup itu akan terbuka. Dan karena itu, pada saat kita berbicara, pada saat kita makan, jangan sambil berbicara, karena itu bisa membuat kita tersedak. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu lambung. Nah, dari kerongkongan tadi, makanan ini akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung inilah makanan itu akan dicerna secara kimiawi dengan dibantu oleh enzim yang disebut dengan pepsin. Jika tadi enzim enilase, yang ini enzim pepsin ya. Nah, enzim pepsin ini berperan untuk mengubah protein menjadi pepton. Di dalam lambung juga terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Asam klorida ini dihasilkan oleh dinding lambung. Nah, asam klorida ini juga berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin. Jadi, ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung ini akan berkontraksi. Nah, hal tersebut menyebabkan makanan akan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara bertahap, makanan ini akan berubah bentuk menjadi bubur, yang kemudian makanan yang telah mengalami pencernaan akan bergerak sedikit demi sedikit menuju ke dalam usus halus. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat yaitu usus halus. Nah, usus halus ini merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga itu usus penyerapan. Nah, dalam usus ini terdapat 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan juga penyerapan sari makanan. Di dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas ini juga mengandung enzim-enzim seperti enzim enilase, enzim tripsin, dan juga enzim lipase. Bagian usus halus yang kedua yaitu usus kosong. Nah, usus kosong ini terdapat di antara usus 12 jari dan juga usus penyerapan. Nah, di dalam usus kosong ini pula terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana usus kosong ini memiliki dinding yang dapat menghasilkan getah pencernaan. Yang ketiga yaitu usus penyerapan. Nah, usus penyerapan ini tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan ini adalah makanan yang telah dicerna secara sempurna. Di dalam usus penyerapan juga terdapat bagian yang disebut dengan villi. Villi banyak mengandung pembuluh darah. Villi inilah yang dapat menyerap sari-sari makanan kita tadi. Oke, paham? Paham, Bu. Kita lanjut. Ada usus besar. Nah, setelah melewati usus halus, sisa makanan ini akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar, sisa makanan ini akan mengalami pembusukan anak-anak. Nah, pembusukan ini akan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja
Jika kolon desendes ini penuh dan tidak masuk dalam rektum, maka akan timbul keinginan untuk buang air besar. Sering kan kita merasa perut kita mules, terasa ingin buang air besar. Nah, itu karena kolon desendes kita itu terlalu penuh dan tidak itu akan masuk dalam rektum. Maka itulah akan timbul rasa mules pada kita. Setelah itu yaitu anus. Nah, sini merupakan lubang saluran di ujung pencernaan, di mana bahan limpa itu akan dikeluarkan. Sebagian anus itu terbentuk dari permukaan kuku seperti kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Suatu cincin berotot atau sphincterani yang menjaga agar anus tetap tertutup. Oke, ini akan memberikan fungsi-fungsi dari organ pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Mulut itu berfungsi untuk melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan juga enzim amilase. Nah, yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan di sini berfungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dan juga lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Nah, lambung di sini berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Secara mekanik ini yang dibantu oleh gerakan otot dinding lambung, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Usus besar di sini fungsinya untuk menyerap air dan garam-garaman. Dan yang terakhir yaitu anus. Di sini tadi anus berfungsi untuk keluarnya sisa-sisa makanan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ada yang tidak paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya pada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh dari gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu ada mah, yang kedua usus buntu, sembelit atau konstipasi, keempat tipes, dan juga diare. Ini Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang gangguan pada sistem pencernaan tersebut. Yang pertama yaitu tadi mah. Nah, mah ini merupakan penyakit nyeri pada arteri lambung yang disebabkan oleh makan tidak teratur dan luka pada lambung, atau juga bisa disebabkan oleh stres. Nah, gejalanya itu perut itu akan terasa perih, mual, dan juga lembut. Untuk mengatasi penyakit ini, kita itu harus melakukan makan yang teratur dan juga minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang kedua, usus buntu. Nah, usus buntu itu merupakan peradangan pada usus buntu karena peradangan ini disebabkan oleh tersumbatnya pangkal usus buntu karena adanya kotoran. Nah, gejala yang ditimbulkan dari usus buntu ini seperti sakit perut di sebelah kanan bawah, demam, dan juga hilangnya nafsu makan. Untuk mengatasi penyakit ini, kita dengan cara operasi membengkakkan usus buntunya. Oke. Yang ketiga yaitu sembelit atau konstipasi. Nah, sembelit ini merupakan penyakit susah buang air besar. Penyebabnya itu kurang konsumsi makanan berserat dan juga pola makan yang kurang baik. Gejala yang ditimbulkan dari sembelit ini berupa sakit perut, dan ketika kita setelah buang air besar, kita merasa tidak tuntas, feses keras, dan juga menggumpal. Nah, untuk mengatasi sembelit ini, yang perlu kita lakukan adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang keempat yaitu tipes. Tipes ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Nah, penyebabnya itu infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejala yang ditimbulkan oleh tipes ini berupa demam tinggi, tubuh kecil, lemah disertai mual, dan juga sakit kepala. Cara mengatasinya yaitu dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Dan yang kelima itu diare. Nah, diare ini merupakan buang air besar dengan tidak encer dan dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Pernah kan kita merasakan terus-terusan buang air besar
itu disebut dengan diare. Gejalanya itu dengan kesulitan buang air besar, buang air besarnya encer, perut kembang, nyeri perut, dan juga demam. Adanya darah dalam tinja, dan juga perut kembung. Nah, untuk mengatasi diare ini yang perlu kita lakukan yaitu dengan meminum obat dari dokter atau minum cairan alami. Nah, setelah tadi penyakit-penyakit yang biasa sering timbul pada sistem pencernaan manusia. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara agar tetap menjaga sistem pencernaan kita itu tetap sehat. Dan agar tetap berfungsi dengan baik dalam mengolah makanan. Di antaranya yaitu dengan memperbanyak minum air putih, memperbanyak konsumsi makanan yang menyediakan serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga biji-bijian. Yang ketiga, hindari stres karena stres ini juga dapat memicu kerusakan pada sistem pencernaan manusia. Yang keempat itu rajin berolahraga, dan yang terakhir itu makan dengan cara yang baik seperti tidak berlebihan dan juga tidak terburu-buru. Oke, bisa dimengerti? Bisa Bu. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan bagaimana? Apakah sudah paham semua? Paham Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah memperlihatkan kepada kalian sebuah video tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Ibu akan bertanya, coba dong sebutkan apa aja tadi yang pencernaan pada manusia. Ada ronggamu, terus kerongkongan, terus lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Oke, paham semua ya? Ya Bu. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kepada kalian lembar soal yang harus kalian jawab. Oke? Nanti kalau sudah selesai bisa akan Ibu ambil kembali. Bagaimana? Sudah? Aku akan mengulang kembali beberapa inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu organ pencernaannya. Yang pertama yaitu rongga mulut, kedua kerongkongan, terus juga lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ada juga beberapa penyakit yang sering muncul pada sistem pencernaan manusia. Di antaranya seperti diabetes, tipes, sembelit, dan nah, untuk menjaga agar sistem pencernaan kita tetap sehat, kita perlu dengan mengatur pola makan yang sehat, rajin berolahraga, memperbanyak minum air putih, makan makanan yang menyediakan serat. Paham semua? Paham Bu? Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan.
Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus.